Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Sekarang di video ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran tentang himpunan. Sekarang sudah sampai bagian yang kelima ya. Pada bagian kelima ini kita akan belajar tentang himpunan, operasi himpunan, apa itu A plus B, apa itu A min B, juga himpunan saling lepas. Oke, kita belajar dulu dengan A min B. Jadi A min B itu apa ya? Jadi jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang berisikan anggota yang hanya ada di himpunan A. Bingung? Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi misalkan kita punya A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya B 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Maka A dikurang B apa gitu ya. Nah kita lihat saja yang di A tapi nggak boleh ada di B. Berarti nih ya, ini ada 1. 1 ada juga di B, berarti nggak boleh ikut ya. Jadi yang ada di B, yang ada di A, tapi ada di B kita nggak mau ambil, ini nggak boleh ikut. Ada 3 ya, 3 berarti nggak boleh ikut. Nih 5 berarti juga nggak boleh ikut. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya, berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Gampang ya. Sama juga kalau B min A, kebalikannya artinya. B min A berarti kita mau yang ada di B saja. Jadi kalau ada anggota B yang ada di A, kita nggak mau ikutin. Berarti sebenarnya mirip ya nih. 1, 3, dan 5 ya. Berarti ini jawabannya adalah si 7, 8, dan 9. Nah, mudah ya, amin B ya. Nah, sekarang kita belajar tentang A plus B. Nah, jika himpunan A dan ditambah dengan himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan baru yang berisikan anggota yang hanya ada di himpunan A dan hanya ada di B. Nah, jadi dua-duanya diambil nih, tapi hanya diambil yang spesial ada di A dan spesial ada di B. Jadi kalau ada anggota yang ada di A dan ada di B, berdiri di dua kaki, nah itu tidak boleh diambil. Contoh soalnya masih sama ya, kita punya A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. B itu 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Maka kalau A plus B, kita lihat dulu nih, mana sih yang ada di A saja. Yang ada di A saja itu yang sama dulu deh, kita cari yang sama. Gampangnya kita cari dulu yang sama. Yang sama itu kan si 1 ya, kita buang. Si 3 ya, si 3 kita buang. Ya. Siapa lagi yang sama? 5 ya, 5 kita buang. Nah, sisanya yang kita ambil. Nah, berarti yang kita ambil hanya angka 2, 4, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga jawabannya adalah 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oke. Gampang ya? Jadi A min B itu kita hanya ambil yang ada di A saja. Kalau B min A kita hanya ambil ada yang di B saja. Kalau A plus B kita ambil yang ada di A saja, kita ambil juga yang ada di B saja. Oke, cara gampangnya ya. Cara gampangnya berarti langkah pertama nih, kamu cari dulu yang sama nih. Cari yang sama ya. Nah, langkah kedua tinggal lihat kita maunya A min B atau A plus B. Gitu ya. Jadi kalau untuk mempermudah kita cari aja yang sama. Oke, tinggal tergantung mau A min B atau A plus B. Oke, contoh soal ya. Nah, nih diketahui kita punya S, punya semesta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan A, himpunan A itu bilangan prima kurang dari 10. Coba kita daftarkan dulu ya. Ingat ya kalau ketemu soal seperti ini, masih dalam bentuk kalimat, kita daftarkan dulu. Berarti himpunan A ini siapa saja ya? Bilangan prima kurang dari 10, mulai dari 2 ya. 2, 3, terus berapa lagi? 5, 7, 9, enggak ya? Udah ada lagi? Enggak ada ya, cuma ini aja ya. Yang B, bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Apa bedanya dari bla 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 sampai dengan antara? Ya, kalau dari satunya ikut ya. Maka ini adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang C, faktor dari 10. Gimana cari faktor dari 10? Ya, pakai tulang ikan ya. Nah, 1, 10, 2, 5. Ada lagi? Nggak ya, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4 ya. Berarti ini isinya adalah 1, 2, 5, dan 10. Oke, berdasarkan himpunan-himpunan di atas, tentukanlah A min B. Coba ya, kita di sebelah sini. Nomor 1, A min B. A dikurang B. Tadi si A itu adalah 2, 3, 5, 7, 9. 9-nya enggak ya? 2, 3, 5, 7. Si B-nya itu adalah 1,
3, 5, 7, 9. Tadi kakak bilang gimana caranya? Ya, kita cari dulu yang sama. Yang sama itu si angka 3. Sama nih ya. Terus angka berapa lagi? Angka 5 sama, angka 7 sama ya. Berarti kalau A min B, nah kalau A min B berarti hanya kita ambil yang di A saja nih. 2. Gitu ya. Kalau A plus B, maka kita ambil yang tersisa semuanya kita ambil. Berarti ada angka 2, ada angka 1, ada angka 9. Berarti 1, 2, dan 9. Nah, jadi lebih jelas ya bedanya ya kalau di soal seperti ini ya. Oke. Lanjut. Yang B plus C. Yang nomor 2 nih. B plus C. Nah, sama gampangnya kita lihat si B itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, kalau si C itu ada si berapa ya? 1, 2, 5, dan 10. Oke, langkah pertama kita hilangkan yang sama. 1 hilang, 5 hilang. Berarti sisanya ini ya, ya. Nah, berarti B plus C adalah, ya kita tulis semua ya. Berarti 2, 2, 3, 7, 9, dan 10. Gampang? Kita yang ke sedikit lebih susah ya, yang nomor 3 nih. Ini ada A iris B dikurang C. Kita cari dulu apa nih? Dikurang C dulu? Enggak ya, kita cari dulu A iris B. A iris B masih ingat apa? Ya, kita cari yang sama. Coba kita lihat sebelah sini ya. A iris B, berarti yang sama itu adalah angka 3, angka 5, angka 7 ya. Ada lagi? Enggak ada ya. Berarti A iris B-nya itu adalah 3, 5, dan 7. Oke, C-nya siapa ya? C-nya. C-nya kita tulis. C-nya itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Langkahnya gimana? Ya, kita coret dulu yang sama ya. Yang sama di keduanya itu siapa sih? Yang sama tuh ini ya. Nih, coret dulu nih. Nah, yang ditanya adalah A iris B, berarti 37 ini dikurang sama C. Berarti diambil hanya sih yang ini aja nih ya. Nah, berarti ini jawabannya adalah 3,7. Nomor 4 terakhir. Nomor 4 dia bilang punya A aksen diiris dengan B tambah C aksen. Maaf. Nah, berarti kita bikin yang apa dulu? Ya, B plus C dulu ya. B plus C tadi kayaknya sudah ada deh. Oh, ini B plus C sudah ada di sini nih ya. Kita langsung pakai aja ya. B plus C itu adalah 2, 3, 7, 9, dan 10. Oke, sekarang kalau B plus C komplement aksen. B plus C komplement. Berarti kita cari di luar B plus C tapi masih di semesta. Berarti yang tidak boleh tuh angka 2 nggak boleh nih karena ada di B ya. Di B plus C ya. Angka 3 nggak boleh. Angka 7 nggak boleh. Angka 9 tidak boleh karena semuanya itu ada di B plus C. Angka 10 juga nggak boleh. Berarti sisanya B plus C komplement adalah hanya angka 1, 4, 5, 6, dan 8. Tuh, B plus C-nya oke ya. Nah, sekarang A komplement. Nah, kita lihat A komplement. Ini A komplement. Ini A-nya ya, berarti A komplement itu selain yang di sini ya. Berarti angka 2 tidak boleh, angka 3 tidak boleh, angka berapa lagi? Angka 5 tidak boleh, angka 7 tidak boleh. Berarti A komplement itu adalah, kakak tulis langsung di sini ya. A komplement itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, berarti jawabannya gimana yo? A komplement iris B plus C dalam kurung di komplement. Berarti jawabannya kita cari yang sama. 4. Nih, 1 juga nih. 1, 4, 6, 8. Ya, 5, 9, dan 10 nggak ikut karena dia tidak sama. Maka ini jawabannya adalah 1, 4, 5, 6, dan 8. Jadi begitu ya, A plus B, A min B. Tapi bisa juga digabungin sama yang sebelum-sebelumnya kita belajar, irisan dan gabungan. Jadi jangan dilupakan ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang himpunan saling lepas. Nah, himpunan
A dan B dikatakan saling lepas bila mereka tidak memiliki irisan. Nah, jika himpunan A dan B memiliki irisan, maka mereka disebut himpunan tak lepas. Oke ya, balikannya aja. Oke, biar nggak bingung kita langsung ke contoh soalnya. Oh ya, sebelum itu kalau himpunan lepas, himpunan yang saling lepas itu lambangnya adalah begini ya. Nah, tidak ada irisan. Mereka tidak ketemu. Kalau himpunan yang tak lepas atau himpunan yang beririsan, nah nanti lambangnya tuh begini. Berarti kalau ada kata-kata begini ya, F garis miring 2 G. Berarti himpunan F dan himpunan G itu saling lepas gitu ya. Bacanya gitu. Kalau misalkan kita punya Z dan X, ada tanda ini nih di tengah-tengah mereka. Berarti himpunan Z dan himpunan X itu saling beririsan. Oke. Nah, kita coba aja ya. Misalkan kakak punya himpunan A itu 1, 2, dan 3. Himpunan B itu 5, 6, dan 7. Himpunan C itu 3, 4, dan 5. Maka A dan B. Oke, berarti yang kita lihat adalah A dan B. Apakah ada yang sama? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nggak ada ya. Berarti mereka saling lepas. Lambangnya adalah garis miring 2. Sekarang kita lihat coba si A dan C. Apakah ada yang sama? Oh, ada angka 3 yang sama ya. Berarti mereka tidak saling lepas atau saling beririsan. Lambangnya C2C saling berpegangan belakang ya. Sekarang kita coba lihat yang B dan C. Apakah ada yang sama? Oh, ternyata ada angka 5 yang sama ya. Maka mereka juga himpunan yang saling beririsan. Abang, coba kita latihan sedikit ya. Nah, dari pasangan himpunan berikut manakah yang saling lepas, mana yang saling berpotongan atau beririsan? Kita coba yang nomor 1, bilangan kelipatan 3. Ada yang tahu bilangan kelipatan 3? Ya, bilangan kelipatan 3 biasanya mulai dari 0 ya. 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Coba lanjutin dulu. 12, terus ada berapa lagi? 15 ya. Dan seterusnya ya. Ada titik 3 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5 sama mulai dari 0, 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, cukup sampai sini kita coba perhatikan. Apakah ada yang sama? Oh, ternyata ada angka 0 yang sama angka 15 yang sama ya. Berarti A dan B saling lepas atau saling berpotongan? Ya, saling berpotongan ya. Berarti A saling berpotongan dengan B. Gampang? Kita coba yang nomor 2. Huruf vokal. Huruf vokal itu apa ya? Oh, A, I, U, E, dan O. Apakah ada huruf vokal yang ada di himpunan D? Nggak ada ya, karena himpunan D huruf konsonan. Berarti B, C, D, dan seterusnya nih. Tidak mungkin ketemu. Maka bisa kita bilang jawabannya kakak tulis ini ya. Nah, yang nomor 2 itu berarti himpunan C saling lepas dengan himpunan D. Oke. Nomor 3, segitiga siku-siku sama segitiga sama kaki. Apakah bisa ada segitiga siku-siku yang sama kaki? Bisa ya, boleh ya. Kan kalau sama kaki itu yang penting kakinya sama besar. Yang penting kakinya sama besar. Jadi kakak boleh saja nih gambar seperti ini nih misalnya nih. Kakak punya segitiga. Ini sama besarnya tapi ini siku-siku. Nah ini bisa ya. Nah, sama besarnya. Boleh. Berarti himpunan E itu berpotongan dengan himpunan F. Oke ya. Gampang? Masih ada sedikit lagi. Hewan yang bertelur dan hewan yang menyusui. Ayo adik-adik tahu nggak ada hewan yang bertelur dan menyusui loh? Tahu nggak? Ya, platypus ya. Jadi platypus itu adalah hewan yang bertelur tapi dia menyusui. Nanti coba adik-adik searching ya di Google ya. Bener nggak sih apa yang kakak cerita nih ya? Coba adik-adik pelajari ya. Berarti karena ada satu hewan, sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling terkenal itu platypus, ada satu hewan ya paling nggak. Berarti himpunan G itu saling berpotongan dengan himpunan H gitu ya. Gampang ya. Terakhir, bilangan ganjil dan bilangan genap. Apakah mungkin bilangan ganjil dan bilangan genap ada yang sama?
Nggak mungkin ya, pilihannya antara ganjil atau genap. Nggak mungkin bilangan itu genajil. Nah, genajil nggak mungkin, nggak ada. Adanya genap atau ganjil gitu ya. Atau ganap gitu nggak ada. Atau genjil nggak ada. Adanya genap atau ganjil. Artinya himpunan I itu saling lepas dengan himpunan J. Nah, jadi gampang ya pengertian tentang himpunan yang saling lepas dan himpunan yang beririsan atau himpunan yang berpotongan. Jadi kalau saling lepas tidak boleh ada anggotanya yang sama. Kalau berpotongan itu ada anggotanya yang sama. Oke, semoga pelajaran ini boleh membantu kalian dalam belajar ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Selamat belajar. Jangan lupa kalau kamu merasa video ini bermanfaat, ayo bagikan ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa belajar ya. Jangan lupa kakak juga tunggu like-nya dan subscribe di channel kakak ya. Terima kasih.